Silakan Ibu Marsita. Ya, Bu. Proses. Rekor. Rekor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu doktor yang saya hormati, Bapak Pamon yang saya juga hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan RPP 2 yang sudah saya buat. Satuan Pendidikan dari MTS Kota Sorong, mata pelajaran fikih, kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2001-2002. Subtema menyempurnakan ibadah dengan sholat sunnah. Alokasi waktu 4 kali 40 menit. Pertemuan kedua. Guru Mapel Masyita SPDI. Masuk ke bawah. KI, kompetensi inti. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengelola dan menyaji dalam rangka konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Bagian B, kompetensi dasar KD 1.4, menghayati hikmah dari sholat sunat. 2.3, menghayati nilai-nilai positif dalam melakukan sholat sunnah. 3.6, memahami ketentuan sholat sunnah muakkad. 3.7, menganalisis sholat sunat gairu muakkad. 4.6, mempraktekkan sholat sunnah muakkad. 4.7, mempraktekkan sholat sunnah gairu muakkad. Indikator pencapaian kompetensi peserta didik mampu menyebutkan pengertian sholat sunnah, menyebutkan pengertian sholat sunnah muakkad, menyebutkan macam-macam sholat sunat muakkad, menyebutkan pengertian sholat sunat gairu muakkad, menyebutkan macam-macam sholat sunat gairu muakkad, mempraktekkan tata cara sholat sunat muakkad, mempraktekkan tata cara sholat sunat gairu muakkad. D. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan metode kooperatif tentang ketentuan sholat jamak, qasar, sholat dalam keadaan darurat. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian sholat sunnah, menyebutkan pengertian sholat sunat muakkad, menyebutkan macam-macam sholat sunat muakkad, menyebutkan pengertian sholat sunat gairu muakkad, menyebutkan macam-macam sholat sunat gairu muakkad, mempraktekkan tata cara sholat sunat muakkad, dan mempraktekkan tata cara sholat sunat gairu muakkad. Materi pembelajaran 1. Pengertian sholat sunat adalah semua salat selain sholat fardu yang 5 waktu, di mana jika kita menunaikannya akan mendapatkan ganjaran, sedangkan jika kita tidak melaksanakannya tidak mendapatkan dosa. 2. Sholat sunat muakkad merupakan sholat sunat yang sangat dikuatkan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunat muakkad merupakan salat yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam, sebagaimana Nabi juga melakukannya. Salat sunat muakkad terdiri dari beberapa macam, diantaranya salat sunat rawatib muakkad, salat sunat malam, termasuk di dalamnya salat taraweh, salat tahajud, salat witir, salat idain, salat 2 Idul Fitri, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, salat sunat tahiyatul masjid. 4. Salat sunat gairu muakkad, yaitu salat sunat yang tidak dikuatkan, kadang-kadang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang juga tidak dikerjakan. 5. Salat sunat gairu muakkad terdiri dari beberapa macam, diantaranya salat sunat rawatib gairu muakkad, salat istisqa mohon hujan, salat khusuf atau kusuf, salat gerhana, dan yang terakhir yaitu salat istikharah dan lain-lain. Metode pembelajaran melalui pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi,
dan mengkomunikasikan. Model direct interaction, pembelajaran langsung. Metodenya artikulasi, membuat, mencari pasangan untuk mengetahui daya serap peserta didik. Adapun sumber belajar, buku pedoman guru fikih kelas 7 MTS, buku pegangan siswa fikih kelas 7 MTS paket siswa, buku rujukan sesuai dengan materi ajar, gambar peta konsep sesuai materi, alat peraga, bahan alat yang relevan untuk memperjelas penyampaian materi ajar, akses internet dan multimedia sesuai materi pembelajaran, dan lembar observasi dan lembar penilaian. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahulu. 1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan seperti cerita motivasi atau senam otak atau berselawat. D. Guru memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar ketentuan sholat sunnah. E. Guru dapat memakaikan beberapa alternatif media atau alat peraga, alat bantu, dapat berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton, atau manila, tulisan yang besar atau yang mudah dibaca, atau dapat juga menggunakan multimedia atau media lainnya. F. Guru menggunakan metode kooperatif, antara lain diskusi dalam bentuk education meeting, artinya peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka di atas pelajaran materi yang diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman yang benar. Kegiatan inti. Pertemuan kedua. Guru memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah mendengarkan pendapat temannya dan penguatan dari guru serta menghubungkannya dengan pemahaman ketentuan sholat sunnah. Peserta didik bisa bertanya dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, jika, dan sebagainya. Beberapa contoh yang bisa menjadi acuan pertanyaan dalam kegiatan menanya. Pertanyaannya, apakah betul kepercayaan orang dahulu bahwa penyebab gerhana matahari karena mataharinya ditelang oleh seekor ular naga? Kenapa sholat sunnah terlalu banyak jenisnya? Sholat sunat manakah yang paling utama dilaksanakan oleh setiap umat Islam? Kapan waktu sholat sunnah yang paling utama untuk melaksanakan sholat sunnah? Bagaimana cara melaksanakan sholat gerhana matahari? Catatan, guru harus dapat mendorong peserta didik untuk berani menanya. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan lewat lisan atau tulisan. Guru bisa meminta salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di kertas. Guru harus memberikan penghargaan terhadap pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta didik. Misalnya, pertanyaannya bagus sekali dan bagus karena sudah berani untuk bertanya. Guru menjelaskan beberapa poin yang diramu dari beberapa poin pertanyaan atau tanggapan siswa sebelumnya. Itu masuk pada kegiatan membaca. Guru memberi tugas secara berkelompok untuk membaca dan memahami hasil bacaan yang ditentukan. Lalu secara bergiliran menjelaskan hasil bacaan masing-masing temannya yang lain secara bergantian. Guru membagi pertanyaan ke tiap kelompok. Tiap kelompok mendapat tugas satu pertanyaan. Kegiatan menganalisa. Selanjutnya, kegiatan penutup. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak terstruktur. Sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik untuk benar-benar menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana implementasi dari ketentuan tohara dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Kemudian masuk ke ranah penilaian.
guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan sebagai berikut. Pengamatan efektif. Penilaian pada kegiatan mengamati dan bertanya. Aspek yang dinilai, nama siswa, aspek yang dinilai, kemudian nilainya. Frekuensi dalam bertanya. Jika peserta didik bertanya 3 kali atau lebih, skornya 4. Jika peserta didik bertanya 2 kali, skornya 3. Jika peserta didik bertanya 1 kali, skornya 2. Keterkaitan pertanyaan dengan materi. Jika pertanyaannya sesuai dengan materi, skornya 4. Jika pertanyaan kurang sesuai dengan materi, skornya 3. Jika pertanyaannya tidak sesuai dengan materi, skornya 2. Kejelasan bahasa yang digunakan saat bertanya. Jika bahasanya jelas, lugas, mudah dipahami, skor 4. Jika bahasa kurang jelas, kurang lugas, dan kurang mudah dipahami, skornya 3. Jika bahasa tidak jelas, tidak lugas, dan sulit dipahami, sukar 2. Pedoman penskoran. Jumlah nilai skor yang diperolehnya dikali 100, kemudian dibagi jumlah skor maksimalnya. Aspek dalam rubrik penilaian, kejelasan dan kedalaman informasi. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skornya 1.33. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, skornya 1.2. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dalam kedalaman informasi kurang lengkap, skornya 1.10. Keaktifan dalam diskusi. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skornya 1.33. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skornya 1.10. Kejelasan dan kerapian persentase. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skornya 1.33. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skornya 1.25. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang rapi, skornya 1.20. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi, skornya 1.10. Nilai jumlah skor yang diperoleh adalah kali 100, kemudian jumlah skor maksimal. Penilaian sikap diri. Berilah tanda centang pada jenis sholat sunat yang kamu kerjakan seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sholat tahiyatul masjid. Pada hari apa dia sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat tahiyatul masjid. Macam-macam sholat sunat rawatib yang dia kerjakan pada tanggal berapa, sholat sunat rawatibnya apa, dia mengerjakannya kadang-kadang atau tidak pernah. Penilaian antar teman, nama siswa, tanggal, dan kelasnya. Keterangan aspek yang dinilai, keaktifan memberikan pendapat, menyampaikan ide, kesediaan menerima pendapat, ide dari teman dalam kelompok, kesetiaan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kelompok, kepedulian terhadap kesulitan terhadap sesama anggota kelompok, kesediaan memberikan kesempatan kepada sesama anggota kelompok, kemampuan mengorganisir kerja kelompok. Penilaian mempraktikkan pelaksanaan sholat duha. Jika peserta didik bisa melafazkan bacaan niat sholat duha tidak lancar, skornya 2. Gerakan sholat sunat duha, skor 4. Jika peserta didik dapat melakukan gerakan sholat duha dengan sempurna, skornya 4. Jika peserta didik dapat melakukan gerakan sholat sunat duha kurang sempurna, skornya 2. Doa sesudah sholat duha. Jika peserta didik bisa melafazkan bacaan doa sesudah sholat duha dengan lancar, tertib, skornya 4.
Eh, ada juga penilaian pilihan ganda, tapi tentunya Bu Dokter tidak bisa sekaligus ini kita anukan. Jadi kalau mungkin pertemuan ini mengambil nilai sikapnya tadi, kerja kelompoknya, mungkin ini bisa menjadi tugas PR di rumah. Ya. Lanjut Ibu. Ya. Saya. Ya. Berikutnya. Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah nilai rata-rata, penilaian efektif, nilai sikap dalam diskusi, nilai diri, nilai antar teman, nilai psikotropik, nilai praktek, nilai rata-rata penilaian kognitif adalah nilai pilihan ganda, nilai uraian dikali 30. Demikian Ibu Dokter dan Bapak Pamon apa yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Masita ya. Pertanyaan saya ini terkait dengan evaluasi penilaian-penilaian ini. Saya lihat ini ada skor-skornya masing-masing apa dulu aspek ya, ada yang kognitif, psikomotorik, keterampilan dan sebagainya. Pertanyaan saya, penskoran ini apakah ada pedomannya atau penskoran yang dibuat oleh Ibu Masita? Oh, ada pedomannya Bu Dokter dalam buku yang modul kemarin yang dibagikan itu ada memang di situ diajarkan penskorannya Bu Dokter. Baik penskoran untuk ada soal-soal itu saya lihat itu ada rubrik-rubriknya itu penskoran itu tidak melihat tingkat kesulitan soal atau bagaimana? Tetap akan melihat karena dalam membuat soal itu Bu Dokter kita melihat dari C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Berbeda antara C1 sampai dengan C7 ya? C6 Bu Dokter. Yang saya baru tahu sampai C6 saja yang baru saya tahu Bu Dokter. Oh, cuma sampai C6. Iya. Oh, berbeda ya. Jadi tetap melihat tingkat kesulitan itu ya, tingkat kesulitan soal. Tidak mengaitkannya dengan materi, tidak. Pasti setiap soal itu wajib harus mengaitkan dengan materi Bu Dokter. Karena kita bikin soal itu ya harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan Bu Dokter. Itu pedoman tahun berapa itu yang diberlakukan untuk penskoran yang sekarang? Karena ini kan ini RPP 2013 kan? Iya Bu Dokter. Iya kan? Iya Bu Dokter. Itu pedoman yang diberlakukan itu sudah revisi atau memang sudah paten? Maksud saya pedoman untuk penskoran ini itu tahun berapa, maksudnya terbitan tahun berapa, jangan sampai itu belum direvisi atau memang sudah lama atau bagaimana? Ayo Ibu Masita. Ya, iya. Kalau saya melihat dari modul yang dibagikan waktu kemarin kita masuk di modul RPP, Bu Dokter. Di situ memang banyak sekali. Ada bukunya itu. Nggak usah diambil, cuman saya konfirmasi saja karena ini kan terkait dengan evaluasi kan.
Saya tahun anunya. Iya. Ya. Oke. Anggaplah itu ada. Lalu penentuan indikator ini semua ini Ibu Masita yang buat berdasarkan materi ya? Iya, Bu Dokter. Masing-masing aspek ya? Oke. Lanjut pada, coba saya tampilkan Ibu Masita untuk metode, kemudian pendekatan, coba. Ini Bu Dokter. Oke. Metode. Iya, lagi. Iya. Ini modelnya ya, pembelajaran langsung. Iya. Ini pembelajaran itu bagaimana langkah-langkahnya ya, langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model ini kalau mau dikaitkan dengan materi tentang apa ini, materi tentang salat ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Kalau kita memakai modul pembelajaran langsung, maka guru langsung membimbing anak-anak masuk ke dalam musallah misalnya ya, karena setiap sekolah muslim kan pasti ada ruangan untuk dipakai untuk praktek sholat. Maka guru langsung membawa anak-anak di sana dan praktek langsung memperlihatkan, mendemonstrasikan salat sunat duha. Contohnya seperti ini loh gerakannya nak, sama dengan salat-salat wajib sebenarnya, cuma mungkin yang membedakan ketentuannya maghrib sekian rakaat, kalau duha seperti ini. Tapi mengenai gerakannya seperti ini langsung dipraktekkan di depan anak-anak. Lalu bagaimana dengan niatnya? Itu kan gerakan. Iya. Apa lafal niatnya bagaimana itu? Lafaz niat itu sebelum kita masuk ke ruangan praktek itu memang sudah diajarkan ke anak-anak, karena ada di dalam buku cetak, memang di situ diajarkan mulai dari pertama wajib kalian berniat, karena kalau tidak berniat berarti apa yang kamu kerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu memang sudah diajarkan sebelum kita masuk ke dalam ruangan praktek, Ibu Dokter. Nah, kalau misalnya modelnya seperti ini, berarti peserta didik dibagi per kelompok atau individual? Kalau pembelajaran langsung mengenai langkah-langkah, misalnya niat ini bacaannya, niatnya ini, anak didik kita ini, karena ini adalah terkait juga dengan waktu yang sangat singkat, jadi per kelas itu, karena memang sekarang juga jumlah per kelas kan dibatasi Bu Dokter, tidak seperti lagi dulu yang harus jumlahnya banyak. Jadi satu kelas kita ajak memang masuk ke dalam, kemudian nanti di musholla itu satu orang guru dulu memberikan praktek di depan, kemudian kita bagi misalnya satu yang mengamati, satu dulu yang sholat, kemudian bergantian satu yang mengamati, satunya lagi yang sholat. Jadi bisa kita bagi dua. Bagaimana kaitannya dengan penilaian itu? Nah, di situ kan ada aspek keterampilannya kan? Atau semua aspek masuk pada pembelajaran langsung itu, artinya pada prakteknya itu, atau bagaimana? Di situ kita pilah-pilah. Kalau dalam pembelajaran langsung tadi, kita melihat karena aspek yang dinilai adalah praktek. Kemudian sebelum kita masuk ke praktek kan ada namanya tadi guru memberikan penguatan materi inti. Mungkin dari situ kita juga bisa menilai waktu kita kasih materi inti. Kemudian siapa yang paling bersungguh-sungguh dalam mengikuti praktek, itu juga kita nilai semuanya di situ. Siapa yang bermain-main ketika guru mengajak mereka untuk praktek, siapa yang bermain-main, semuanya bisa unsur penilaian. Iya. Lalu bagaimana penerapan dengan metode artikulasi? Saya pahami artikulasi ini ucapannya speak kalau dalam bahasa ya. Apa dulu pengucapan fonem-fonem artikulasi, tapi di sini artikulasi sebentar, artikulasi agak-agak ke bawah dikit. Nah, ini artikulasi kan membuat atau mencari pasangan untuk mengetahui, itu maksudnya bagaimana? Itu penerapannya pada apa?
dalam satu kelompok, Ibu Dokter, anak-anak bisa saling berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kamu tadi itu kalau gerakan begitu, kamu pakai yang mana? Kalau niatmu itu kan niat itu kamu ucapkan atau kamu anukan. Itu tujuannya. Jadi mereka berdiskusi kecil-kecilan dengan teman yang ada di dalam kelompoknya tadi, Bu Dokter. Jadi untuk mengetahui. Jadi itu yang namanya itu metode artikulasi ya. Iya, Bu Dokter. Terakhir, bagaimana melakukan penilaian pada model tadi itu, model misalnya pada praktek? Apakah itu langsung dilakukan penilaian atau maksud saya begini, apakah pada model yang pembelajaran langsung itu, apakah Ibu Masita melakukan penilaian dan itu sudah masuk pada aspek refleksi atau bagaimana? Penilaian langsung ini sebenarnya seorang pendidik itu baru saja dia masuk ke dalam kelas sebenarnya itu sudah bisa menilai anak-anak. Siapa mulai dari dia masuk, guru bisa langsung mengamati satu kelas itu sebenarnya sudah guru bisa mendapatkan nilai dari setiap individu anak didiknya. Jadi tidak mesti bahwa sekalipun di dalam praktek atau di luar praktek itu seorang guru sudah bisa menakar. Oh ini anak saya masuk, dia sopan, dia perhatian, dia antusias dalam mengikuti pelajaran, dia tidak berisik, saling menghargai temannya. Dari situ guru sebenarnya sudah bisa memberikan penilaian, Bu. Baik. Oke, cukup ya Ibu Masita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Iya. Dilanjutkan kepada Pak Wahab. Silakan. Oke, terima kasih Bu Masita. Iya, Bapak. Ya, baik Bu, saya tanya, apakah RPP ini Ibu yang buat? Alhamdulillah, Pak. Oke. Dalam RPP ada materi ajar kan? Ada materi ajar ya? Ada materi dia metode belajar. Pertanyaannya Pak, diulang. Saya tanya, ini RPP kan Ibu yang buat ya? Iya, sabar Pak. Iya. Ya. Terus apa dalamnya ada materi ajar? Materi pembelajaran. Ya, ada nggak? Ini ada Pak. Oke. Kalau ada, saya ingin bertanya kepada Ibu. Bagaimana cara Ibu mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum itu? Dokumen apa? Bagaimana kurikulum dari materi ajar dari kurikulum? Bagus Bapak, terima kasih. Mengembangkan materi pembelajaran itu melalui pertama-tama dari KI. Ya, kita ambil dari KI, kompetensi inti. Kemudian dari KI inilah kita menjelmahkan dia menjadi KD, kompetensi dasar. Seperti itu Bapak. Apa istilahnya, apa itu? Istilah dari KI menjadi KD, istilahnya itu. Pak Pamun yang tahu istilahnya. Harus dibuat itu. Saya hanya ingin mengulang kembali apa yang Bapak Ibu buat. Namanya apa ya? Menganalisis KIKD ya. Oh iya. Menganalisis. Iya. KIKD sehingga turun ke KI1, ke kompetensi dasar hingga iya, Bapak. Bisa mengembangkan materi ajar itu ya. Iya Bapak. Baik Ibu, dalam materi pembelajaran itu kita dalam materi ajar itu kan kita melihat ya atau menilai atau mengidentifikasi ya tentang masalah kompetensi peserta didik, ya kan? Kira-kira ranah apa saja yang akan kita
akan kita amati, yang akan kita peroleh terkait pelajaran yang kita lakukan. Dari materi pembelajaran. Ya, aspek apa saja yang dapat kita ambil sebagai sebagai output. Ya, bisa saja mungkin dari faktanya dari materi ini, metode faktualnya, kemudian prosedurnya, boleh juga dengan konseptualnya, Pak. Oke, kalau dibagi dalam tiga ranah, kira-kira ranah apa saja itu? Ini logika jasmaninya dengan keterampilannya. Bisa disebutkan istilah ranahnya sesuai dengan. Halo, kenapa Pak? Bisa disampaikan istilah ranahnya apa sesuai dengan teori taksonomi belum? Ranah penilaiannya biasa dikenal dengan ranah penilaiannya, Pak. Iya, kan ada 3 ranah. Ranah apa saja? Dalam hal penilaian ya, atau apa ini tadi soalnya, Pak? Ya, dalam hal kompetensi yang kita inginkan. Ada 3 ranah ya. Ranah apa saja itu? Soalnya apa dulu Pak intinya tadi? Pak Wahab. Ya, kita ini kan mengajar. Ya. Ya kan? Kita mengajar itu kan terdiri dari tiga ranah yang harus kita amati dan kita didik. Kira-kira menurut teori taksonomi Bloom 3 ranah itu apa saja? Yang harus dia amati ya mungkin dari sikapnya, keterampilan, dan pengetahuannya, gitu Pak. Ya. Ranah. Istilahnya apa itu, Bu? Ya. Istilahnya apa? Kenapa Pak? Istilahnya apa itu? Ada suara bergema dari ya, istilahnya apa? Kan 3 ranah, kan? Autentik. Biasanya dikenal dengan penilaian autentik. Autentik masuk pada itu pelaksanaan pelajaran langsung. Kira-kira ada aspek apa saja yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan materi yang kita laksanakan ini. Ya Pak? Bisa dijelaskan 3 ranah itu? Dengan adanya materi pembelajaran langsung, metode pembelajaran langsung, maka aspek yang kita adalah ranah sikapnya tadi anak-anak, yaitu keterampilannya dan juga pengetahuannya. Pengetahuannya. Berarti dalam istilahnya apa ya? Karena kognitif, afektif. Ya. Kognitifnya, efektifnya, afektif. Kira-kira Ibu bisa klasifikasi itu dalam yang di bawah ribu sekali Pak, yang audio yang di bawah. Audio yang di bawah. Ya Pak. Oke, tolong diklasifikasi 3 ranah itu di dalam penyusunan RPP. Tiga ranah dalam penyusunan RTP. Pertanyaannya bukan dasar yang sering kita buat sebenarnya ini, cuma kan kita kurang pahami apa yang kita buat sebenarnya.
Ini kan karena ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu kan 3 ranah. Coba diklasifikasikan dalam pembuatan RPP. Afektif itu kognitif masuk dalam KI berapa? Oh iya ya. Aktifnya KI berapa? Untuk KI berapa? Saya naik di atas dulu ya Pak ya. Ya, KI. Kalau sikap itu masuk pada KI 1, ya Pak. Kalau ke KI 3 itu masuk pada pengetahuan. Kemudian KI 4 itu dia masuk pada ranah keterampilan. Seperti itu, Pak. KI 2-nya apa? KI 2-nya itu bisa juga dia masuk pada ranah sikap, bisa dia berpasangan begitu, Pak. Karena di situ masih ada menghargai dan menghayati perilaku. Sikap ada berapa di situ? Sikap di sini ada KI 1 dengan KI 2, seperti sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Apa namanya itu, Bu? KI 1 apa namanya? KI 1 namanya sikap, Pak. Masuk dalam sikap apa? Toleransi. Sikap apa Pak. itu? Toleransi, Pak. Sikap spiritual. Spiritual. Iya. KI 1 sikap spiritual. Ya, KI 2 sikap? KI 2 ini masih bisa masuk kepada ranah ini, Pak. Spiritual, menghargai dan menghayati perilaku jujur. Ini juga masih sikap. Iya, sikap apa? Sikap? Harus tahu, Bu, itu. Sikap perilaku, Pak. Ya, sikap sosial. Kan Sosial. sikap ada 2. Iya, spiritual dan sosial. Iya, Pak. Spiritual itu pada KI 1. Iya, sosial pada KI 2. Itu. Iya, KI 3 apa? Tentang apa? Pengetahuan. KI 3 tentang apa? Pengetahuan, Pak. Oke, KI 4. Ya, KI 4 keterampilan. tentang Keterampilan. Oke. Harus dipahami, Bu, itu. Ya. Itu dasar sebenarnya. Oke, terakhir dari saya, Bu, pertanyaannya. Ini RPP berapa komponen, Bu, ini? 13 komponen, Pak. Bisa disebutkan komponen-komponen itu? Satu adalah KI, KD, indikator, kemudian materi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian sumber belajar, langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penilaian, penutup, dan masuk kepada beberapa penilaian-penilaian, Pak. Ada berapa semua? 13 komponen, Pak. Oke. Mas, ya, 13 komponen sesuai dengan undang-undang ya. Itu diantaranya dimulai dari identitas sekolah. Terus apa lagi? Coba dibaca, Bu, dibaca. Komponen itu coba baca. Ya, bisa tahu. Satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, tahun pelajaran, subtema, alokasi waktu, pertemuan, guru mapel. Bukan. Cukup identitas sekolah, terus mata pelajaran, kelas semester, alokasi tahun waktu. Pelajaran. Nah, Anda masuk. Cuma alokasi waktu. Langsung ke KI. KI itu ya komponennya sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah. Ya, harus dipahami itu, Bu, ya. Itu ya, dasar Bapak. Aja sebagai guru profesional harus tahu itu. Di luar kepala itu. Ya, komponen-komponen itu harus tahu.
Oke, itu dari saya Bu Dokter. Kita lanjut ya dengan baca Quran, Ibu Masita. Iya Bapak. Bisa ambil Qurannya Bu? Sudah ada dekat ini. Sudah. Oke, bisa bacakan surah Maryam, ayat 1 sampai 3. Surah Maryam ayat berapa Pak? 3. Ayat 3. Ayat 3 ya Pak? Ayat 3 Pak? Sampai 3. Satu sampai 3. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Oke, terima kasih. Sudah, Bu? Iya, ya. Oke. Bisa dituliskan, Bu? Ada Ya. kertas ya? Oke. Bisa ditulis apa ini materinya, Bu ya? Tentang puasa ya? Salat sunat. Tentang Salat sunat, Pak. salat sunnah. Iya, Pak. Oh, salat sunnah ya. Oke. Saya ingin Ibu menulis tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Oke, bisa diangkat, diperlihatkan. Dekatkan dengan kamera, bisa diangkat. Angkat lagi, Bu. Tidak kelihatan. Spidol boleh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Masita. Sama-sama, Pak. Nah, Bu, Dokter, mungkin itu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Wahab Bami, maka selesai sudahlah pemaparan dari Ibu Masita terkait dengan perangkat pembelajaran. Terima kasih ya Ibu Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu ya Ibu Masita ya. Makasih. Iya. Alhamdulillah Kami- sudah semua untuk ujian komprehensif. Kami undang itu Ibu Nurjana ya. Ibu Nurjana punya tidak terekam tadi. Oh iya. Saya panggil. Iya. Iya, iya. Minta tolong ditelepon Ibu. Iya, iya. Budeng, Pak Wahab, apa saya bisa berhentikan rekamannya? Iya, iya berhenti. Ya, ya. Hentikan. Silakan. Silakan.